nggak apa-apa. Terus kemudian karena perjalanan waktu, entah itu karena adanya memori, fenomena atau masalah, akhirnya terjadilah suatu endapan negatif yang efeknya akhirnya ada apa-apanya. Akhirnya untuk bisa kembali normal lagi butuh yang namanya terapi, disembuhkan. Lalu tujuannya apa? Nah, dari 13 poin yang akan teman-teman pelajari nanti itu, sebetulnya orang semua sudah paham. Tapi yang ingin diajak disadarkan kepada teman-teman, tujuan untuk mempelajari terapi berpikir agar Anda itu bisa melihat sisi lain dari suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siapa sih yang nggak tahu tentang kebahagiaan? Siapa sih yang nggak tahu tentang senyum itu bagian dari hal yang diwajibkan dalam Islam? Siapa yang nggak tahu? Syukur versus kufur itu, siapa yang nggak tahu? Syukur versus sabar, semua orang nggak tahu. Tapi dengan belajarnya teman-teman tentang terapi berpikir ini, teman-teman diajak untuk melihat kehidupan itu dari sudut pandang yang berbeda. Oh, ternyata selama ini berbicara tentang kebahagiaan, banyak orang yang salah mengartikan kebahagiaan itu bisa dicapai kalau, kebahagiaan itu bisa didapat kalau dia menyandarkan kebahagiaan itu pada sebuah pencapaian, pada target yang akhirnya dia sampai matinya tidak ketemu sama yang namanya bahagia. Nah, di Kansa, di terapi berpikir ini teman-teman diajak pakai sudut pandang yang berbeda, pakai teropong yang berbeda, pakai pola pikir yang berbeda. Oh, kita sepakat bahwa tidak ada jalan menuju bahagia karena kebahagiaan itu adalah jalannya. Oh, berarti kalau saya pengen punya mobil, saya harus melewati proses untuk dari tidak punya sampai ke punya itu dengan kondisi bahagia, karena bahagia itu suasana hati, bukan keadaan. Dan sedangkan suasana hati itu harusnya tidak terpengaruh sama faktor eksternal diri Anda. Contoh, statement Anda sopan, kami segan. Itu salah atau salah? Salah. Karena Anda ingin berlaku segan sama orang lain, Anda harus terpengaruhi oleh kesopanan orang sama Anda. Ya berarti kan Anda nggak punya pendirian dong tentang pola pikir Anda. Anda itu bersikap atas dasar sikap orang lain kepada Anda. Nah, itu berarti orang yang tidak paham tentang pola pikir. Nah, itu salah. Nah, di terapi berpikir ini teman-teman diajak untuk melihat sudut pandang yang berbeda dan menilai tentang hidup. Agar apa? Agar pola pikir Anda itu disembuhkan, diterapi pola pikir kita. Oke, sepakat? Sudah? Bisa masuk gradasinya? Jadi tadi saya catat tadi, agar Anda bisa melihat kehidupan, yakni tujuan mempelajari terapi berpikir yaitu agar Anda bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda atau dengan pola pikir yang berbeda. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Definisinya yang itu Kak, Definisi itu apa? itu udah tepat itu ya? Ya, teman. Penyembuhan proses mengolah data, penyembuhan proses berpikir, hal yang awalnya tidak apa-apa karena kesalahan berpikir menjadi mengakibatkan sudut pandang yang berbeda. Salah dari sebuah fenomena kejadian maka membutuhkan terapi berpikir. Kondisi di mana salah mendefinisikan keadaan sehingga berdampak negatif pada keyakinan dan pola pikir sehingga hal tersebut perlu diterapi. Iya. Umumnya banyak orang punya endapan, orang punya apa bahasanya, gangguan, orang punya fobia, orang punya alergi itu karena salah definisi awal. Nah, salah definisi awal. Contoh, kalau saya lihat wajahnya Ayah Rozi, kok ngesel ini? Susah sendiri. Salah definisi kan? Tapi ternyata begitu kenal, begitu dekat, begitu bergaul tiap hari. Oh, ternyata banyak ketawa. Iya, banyak ketawanya orangnya. Asik, humble. Nah, itu kan berarti salah definisi di awal. Nah, kebanyakan orang itu apa bahasa Inggrisnya apa itu? Menilai dari covernya. Overthinking bukan.
Jangan lihat dari covernya. Ini Nothing. betul nggak? Orang menilai, jangan menilai dari covernya. Don't judge a book from Ya, betul. Gimana ya? Don't judge the book by cover. Oh, Ya. itulah pokoknya. Ya itulah makanya. Jangan menilai, menghukumi sesuatu itu dari Don't judge book by cover. Nah, maksudnya Banyak yang menilai gak bisa loh. Ayo minta maaf. makanya tapi teman-teman ya gini, ketika kita udah tahu oh ternyata jauh berbeda, tapi kita di sini juga dilatih. Boleh nggak, kan di semester awal dulu saya sering nanya, boleh nggak orang itu berpikir tentang kita seenaknya? Boleh nggak? Saya kan bukan kewajiban saya untuk membuat orang semua paham tentang saya. Saya bukan kewajiban saya membuat orang semua suka sama saya. Statement itu untuk orang awam. Tapi kalau udah di Kansa, Untuk orang yang sudah di Kansa, jangan izinkan orang lain menilai Anda berdasarkan penilaian. Terus caranya gimana, Kak? Tunjukkan Anda udah dilatih ekspresi yang benar bagaimana, sikap yang benar bagaimana. Kalau Anda udah berusaha tapi orang masih menilai Anda dari covernya, ya itu udah Anda udah lepas tanggung jawab. Tapi untuk satu kondisi tertentu nggak boleh, karena nggak bisa tidak. Berapa persen orang menilai tentang diri kita, komunikasi kita berhasil? 93%. Visual, vokal, verbal. Masih ingat ya? Dalam komunikasi, suatu komunikasi itu berhasil ketika satu, visualnya mempengaruhi 55%. Terus kemudian vokal Anda mempengaruhi 38%. Sedangkan verbal, konten itu hanya mempengaruhi 7%. Dan harusnya Anda sadar 38 tambah 55 itu 93% itu ada pada diri kita. Jadi berarti Anda bisa dong membuat inner beauty sehingga orang itu melihat Anda enak itu. Bisa banget. Dari apa? Dari visual Anda dan dari suara. Coba seandainya ketika saya ngajar suara saya tinggi terus seperti ini, penekanan dengan teman-teman, saya hanya cukup memainkan alis sama jari tangan. Penekanan itu nggak harus teriak, tapi saya pakai seperti ini sudah cukup. Enakan mana? Enakan yang kedua kan? Tapi memainkan gestur, memainkan suara, memainkan body language, itu orang yang paham tentang hukum komunikasi seperti itu. Dia nggak harus pakai nada tinggi terus. Dia paham visual saya sama nada saya ini mempengaruhi. Contoh, Pak saya boleh nggak minta mangganya? Pak saya ambil sekarang. Orang udah otomatis tahu itu bukan nyuruh tapi melarang, marah. Nah, maka ketika Anda berekspresinya salah dengan loh saya maksudnya itu nyuruh, ya tapi ekspresi Anda salah. Ngegas. Iya, ngegas. Nah dari situ berarti kita paham 93% komunikasi kita sukses dan tidaknya itu kita sendiri yang menentukan. Nah konten dari materi yang ingin kita sampaikan itu hanya nilainya 7%. Paham sampai sini? Nah itu harus menegaskan, berarti teman-teman harus bisa latih ekspresi, body language, tinggi dan rendahnya suara, teman-teman harus bisa latih dalam komunikasi sehari-hari. Karena kebutuhan komunikasi itu ya sehari-hari ada pakai, bukan hanya belajar di kelas doang. Paham ya, sampai sini paham ya? Next. Kemarin kita sampai materi fenomena versus masalah. Maka tadi ya, simpelnya seperti yang kita lihat tadi. Fenomena versus masalah. Kenapa sih tidak semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan langsung digeneralisir menjadi masalah semua? Karena sudah menjadi kebiasaannya otak. Kalau dibilang masalah, otak kita akan akronim. Dia tidak akan fokus sama solusi, tapi akan fokus pada permasalahan. Akhirnya untuk meningkatkan oktan, menurunkan oktan masalah itu, bisa dibilang kita, oh ini ternyata fenomena. Gimana caranya membedakan fenomena sama masalah? Coba kalau kita cukup menjalankan mekanismenya udah selesai, berarti itu fenomena, bukan masalah. Nah itu kan hanya
sebetulnya hanya permainan pola pikir aja itu. Kita memanipulasi otak kita sendiri agar kita itu bisa berdamai dengan keadaan. Makanya sebelum materi terapi berpikir, teman-teman diajari tentang EFT, Emotional Freedom Technique. Itu loh. Urut-urutannya seperti itu. Oke, paham ya? Di sini ada yang belum mengikuti materi EFT. Kalau belum nggak akan masuk nih materi terapi berpikir, pasti ditolak semua nih. Pasti ditolak semua. Orang kalau belum belajar EFT langsung diajarin tentang terapi berpikir. Coba Anda menjelaskan tentang ini di luar. Saya sudah pernah cerita ya. Saya ngisi di PT6 konsep bahagia, ditolak sama mereka. Nggak bisa. Kebahagiaan saya itu kalau tercapai saya bisa punya anak. Sedangkan dia divonis mandul. Berarti seumur hidup ada bahagia. Sedih nggak? Sedih banget hidup kamu guys gitu. Nggak pernah ngerasain kebahagiaan. Tapi karena memang mereka belum belajar materi EFT, gitu. Jadi ya dibaca, dimaklumkan. Oke, next. Selanjutnya nomor 4. Syukur versus kufur. Ini nggak usah saya jelaskan banyak lebar soal. Terhadap kenikmatan kita hanya ada 2 pilihan, yaitu syukur dan kufur. Syukur bertambah kualitas maupun kualitas, kufur pasti berkurang. Banyak banget hadis-hadis, dalil-dalil, ayat-ayat, bahkan kata-kata mutiara yang sudah sering kita dengar tentang plus minusnya antara 2 kondisi yang kita pilih, syukur, kufur. Kalau banyak bahkan Allah itu punya ancaman bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk bersyukur. Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu sekalian kalau in syakartum, syukur kalian, wa amantum, dan kamu banyak harus. Nah, berarti dalam menyikapi nikmat kita hanya ada 2 nikmat. Tapi ingat, nikmat itu tidak semuanya berupa anugerah. Ingat, nikmat itu tidak semua berupa anugerah. Ada kalanya nikmat justru berupa cobaan, ada kalanya berupa anugerah. Cobaan berarti itu jadinya musibah, atau bisa jadi kalau bahasa Arab kita biar lu semakin kafir itu Istidraj. seakan-akan itu nikmat, tapi justru kalau bahasa Jawanya paling gampang penglulu. Iya, penglulu ya. Penglulu itu maksudnya ya kayak tadi anak kecil tuh manjat pohon sama bapaknya. Ya tuh, naik yang tinggi. Maksudnya suruh turun gitu. Ya maksudnya suruh turun. Nah, ada kalanya manusia itu yang dikasih nikmat tapi bukan anugerah itu. Tapi itu berupa cobaan. Contoh yang kita kenal sampai sekarang. Setiap kali kita menemukan benda di dalam tanah pasti disebutnya hartanya korun ya. Padahal ya bukan. Siapa juga ada keyakinan. Karena di dalam Al-Quran sendiri korun itu sampai sekarang masih hidup. Bentuk sisaannya dia sama oleh Allah itu setiap hari ditenggelamkan 1 hasta 1 hari bersama hartanya. Kuncinya gudang hartanya korun itu dipikul oleh 16 orang yang kuat, memiliki kekuatan. Itu nggak mampu diangkat. Kunci gudang hartanya. Kira-kira kayaknya kayak apa ya korunnya? Luar biasa. Tapi bentuk kekayaan itu bukan anugerah, tapi justru bencana. Terus siapa lagi? Zamannya Nabi. Ya. Fir'aun. Bukan. Zamannya Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Orang miskin banget, tapi dia taat beribadah. Untuk punya pakaian layak, bisa sholat berjamaah di masjid itu harus gantian sama istri. Sahabat. Saking banyaknya dombanya itu, Nabi mengibaratkan itu, pertumbuhan dombanya itu seperti halnya belatung. Tidak ada lembah di Mekah dan Madinah yang tidak dipenuhi sama domba-dombanya Sa'labah bin Hatib. Berarti kan kaya banget ya. Tapi ternyata fasiknya dia itu tidak merasa bersyukurnya itu. Ketika Nabi datang nih mau minta zakat malnya, yang dipotong bukan kambing, bukan domba, tapi dipotong anjing, disuguhkan kepada Nabi.
brengsek brengsek banget tuh. Akhirnya Nabi Muhammad itu dibisiki sama malaikat Jibril, "Mak, jangan kau makan karena itu yang disuguhkan adalah daging anjing." Dari situ akhirnya sampai siapa? Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman meninggal itu dicap sebagai orang munafik karena dia tidak mampu mensyukuri terhadap nikmat. Nah kita, teman-teman, kalau punya nikmat kok tidak bisa mensyukuri, itu hati kita itu dekat sama kefasikan. Kalau fasik itu dekat sama kemunafikan. Orang itu dikatakan serakah ketika memakan semua yang dia lihat. Orang itu dikatakan munafik ketika menceritakan semua yang dia dengar. Apapun yang teman-teman dengar, teman-teman teruskan ke orang. Itu ciri-ciri orang munafik. Oh Kak, berarti ada ya hal-hal yang kita dengar nggak harus kita ceritakan? Banyak. Ya udah, kalau Bang Riki bilang ke kita itu apa? Pil gelek. Kamu kalau dengar sesuatu yang memang nggak harus kau ceritakan, udah telan aja, gelek. Nggak usah kau ceritakan ke orang lain. Kan kadang kita enggak. Nah, niatnya sih nggak mau ngegibah. Kan? Niatnya sih nggak mau ngegibah, tapi tahu nggak kamu kalau ya udah dibumbui kata itu, kita nggak sadar ya. Nggak sadar itu. Atau pengennya sih nggak sombong. Iya, pengennya sih nggak sombong. Nah, kalau kayak gitu biasa yang membuat kita lupa. Bisa ya teman-teman ya. Konsep syukur versus kufur ini nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, kamu udah paham. Poinnya, teman-teman, bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang ada pada diri kita itu, teman-teman, hari ini datang ke kampus itu udah luar biasa. Udah luar biasa banget. Karena Nabi sendiri bersabda, nikmatan maghbunun fi makathir minas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dibuat rugi. Asihatu wal faragh. Kondisi badannya sehat dan waktu yang luang dipakai untuk hal yang tidak produktif, bahkan hal yang maksiat. Nah, alhamdulillah teman-teman, harusnya pulang kerja itu istirahat di rumah. Harusnya pulang kerja itu main sama anak, sama istri di rumah. Ngapain macam kayak Pak Sufi, Pak Giri dari jauh-jauh dari bangsa hujan-hujan. Mau cari apa lagi? Ibaratnya penghasilan nggak ada. Udahlah, nikmati sama keluarga di rumah di waktu yang muda. Ngapain datang-datang ke kantor capek-capek ini di sini harus suruh belajar. Nah, kalau orang yang diajak dipengaruhi berpikir seperti itu, ya juga ya. Di rumah aja lah, nggak hapus lagi. Oh, berarti Anda tergolong orang yang tidak bisa memanfaatkan fisik sehat dan juga waktu lu. Alhamdulillah teman-teman, yang di sini kan mencari ilmu ya. Mencari ilmu itu gunanya untuk siapa? Untuk Anda sendiri, untuk mengupgrade diri. Nah, berarti saya tidak tergolong dua orang yang dirugikan. Berarti secara ucapan gampang kita udah ngomong alhamdulillah, secara perbuatan Anda juga sudah melakukan. Konsep syukur itu seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Syukur kita terhadap diri kita itu ketika kita bisa tahajud setiap malam, kita bisa puasa. Semua orang itu punya amalan sendiri-sendiri, amalan andalan. Semua orang itu punya tolak ukur amalan andalan sendiri-sendiri. Ada yang amalan andalannya memang ahli sedekah, ada yang amalan andalannya ahli bersosialisasi, ada yang amalan andalannya memang lewat tenaga, lewat pikiran. Terserah. Ada yang amalan andalannya lewat keilmuan. Nah, orang punya masing-masing. Jadi nggak usah membanding. Bisa? Nah, apa yang Anda lakukan saat ini, Anda datang sini, belajar sini, itu sudah bagian dari bentuk teman-teman mensyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka silakan upload menjadi ada sini. Upload menjadi ada sini. Tidak semua orang mampu melaksanakan. Next. Bersyukur menggunakan sesuatu sesuai kegunaan dan fungsinya. Syukurlah setiap keadaan, maka kenikmatan itu. Nah, bertambahnya nikmat itu juga berdasarkan bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Next. Nah, ini keterangan-keterangan nanti teman-teman baca sendiri. Next. Syukur versus sabar nomor 5. Versus
menerima syukur versus sabar. Jadi ada berapa kak? 13 ya? Ada 13. Terhadap keadaan memiliki dua kondisi. Terhadap keadaan syukur versus sabar. Nih biasanya keluar ujian nih. Pertanyaan sebagai ini. Iya, Bang Siko. Dua kondisi yang ketika dilakukan oleh hambanya Allah senang. Iya. Itu pasti keluar di ujian. Catat ya, keluar di ujian. Dan sebelumnya tadi juga keluar di ujian. Sebelumnya keluar di Ujian. semua yang saya ajarkan keluar di ujian. Ya iyalah, apa yang diajarkan masa keluar di ujian kan nggak mungkin. Nggak, makanya biasanya muncul pertanyaan. Nanti bakal ada pertanyaan. Pertanyaan analogi itu. Dua kondisi yang ketika dilakukan oleh hambanya Allah suka. Yaitu adalah syukur dan Sabar. Syukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika mendapat ujian. Kenapa harus sabar, Kak? Terus batasnya sampai mana sabar itu? Tidak ada batas. Bahkan dalam kondisi susah pun, dalam kondisi tersulit pun, kita harus bisa syukur dan sabar. Nah ini konsep tentang syukur dan sabar. Sering nggak? Bahkan secara nggak sengaja ya, secara disadar itu saya masih sering membuat analogi tentang syukur dan sabar itu yang salah konsepnya. Sering ditegur sama Bang Regi. Maksud gini, sering nggak sih kita memotivasi anak kita, keluarga kita? Paling gampang makanlah. Nah, kenapa kau tak mau makan? Tak enak lauknya tuh, Pak. Bersyukur loh, banyak orang di luar sana itu yang nggak bisa makan. Contohnya kayak itu. Sering nggak kita pakai analogi seperti itu? Nah itu pola pikir yang salah. Secara tidak langsung kita itu mau memantaskan diri kita merendahkan orang lain. Belum tentu yang kita jadikan sebagai percontohan itu dia kondisinya lebih susah daripada kita secara pola pikir loh. Nah salahnya kita masih banyak loh orang di luar sana gelandangan nggak bisa makan. Nah itu analogi yang salah. Kalau sama Bang Regi itu ngapain kamu mau membuat dirimu bersyukur kok kamu harus membuat perbandingan dengan orang lain, mau merendahkan orang lain? Syukur mah syukur aja. Maksudnya gimana syukur mah syukur aja? Ya udah ya Allah, saya ini dosanya masih banyak, tapi ternyata kok nggak mencabut satu nikmat dari saya masih belum. Itu baru betul. Tapi kalau kita masih membuat perbandingan dengan analogi orang lain di luar kita, itu analogi yang salah. Itu analogi yang salah. Dan itu paling sering kita pakai. Kan gampang banget kan membuat memahami orang. Tapi itu analogi yang salah. Kenapa? Gak boleh kamu bandingkan dirimu sama orang lain. Jangankan dengan orang lain, dengan kembaran kamu aja, kamu akan punya hal yang berbeda dan gak bisa disamakan. Yang satu rahim, yang keluarnya bareng anak kembar, itu pasti akan berbeda. Nah, apalagi dengan orang lain yang sudah takdirnya berbeda. Kalau bahasa Jawanya kodratnya beda, tabiatnya beda. Kok mau dibandingkan? Dia nggak masuk. Bisa. Sampai sini paham ya? Jadi mulai dari sekarang pola pikir tentang syukur itu harus dirubah. Syukurnya kita berarti nggak boleh membandingkan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Kalau saya masih banyak dosa, masih kurang tertib ibadahnya, masih kurang ini. Gampang nggak Allah ketika seseorang itu nggak bisa syukur dicabut nikmatnya? Gampang banget. Contohnya kemarin yang terjadi sama, ya saya nggak bilang mereka itu nggak bersyukur ya, tapi maksudnya ketika Allah ingin mengambil dari seseorang itu gampang banget. Orang yang kaya raya yang anggapannya rumah itu adalah segalanya, goncang baru gempa 5, sekian aja kalau tanah udah gak punya apa-apa, itu gampang banget. Kemarin teman-teman dosen yang pergi ke mana? Lumajang. Orang yang paling habis hartanya itu orang yang paling kaya gitu. Sisa dia sendiri, keluarganya meninggal semuanya, ketimbun, nggak ketemu. Ternyata dia penambang pasir, juragan penambang pasir, gitu. Yang memang dia jadi bosnya.
Maksudnya Allah itu kalau pengen ngambil truknya itu 28. Nah, truk itu harganya nggak ada yang di bawah 500 juta ya. Iya kan? Sampai 1 miliar mungkin harganya. Sampai 28, belum hafal ya. Nah ada ternyata orang yang guru ngaji itu dilewati sama pasir loh. Rumahnya nggak kena, berdekatan sama. Abu itu lewat itu nggak kena. Dia dulu, ya kita nggak lihat dari apanya. Poinnya, ketika Allah ingin mengambil sesuatu dari kita itu gampang banget. Padahal belum tentu ketika mendapat kita mampu mensyukuri. Teman-teman, satu kenikmatan diambil aja dari kita. Susah kan? Susah. Gigi aja, satu gigi yang sakit cemut-cemut. Semua sakit gitu. Orang ribut aja pinginnya diajak gelut kalau lagi sakit gigi itu, betul nggak? Itu baru satu nikmat. Makanya dikatakan di dunia ini kalau teman-teman satu pagi bangun dengan kondisi sehat, terus ada makanan yang dimakan satu hari, terus kondisi Anda aman, ketika mau beribadah tidak dicegah, itu Anda sudah dapat semua nikmat dunia. Enggak harus Anda jadi orang kaya. Coba ingat-ingat dari pagi. Anda dengan bangun dengan kondisi sehat, alhamdulillah. Satu hari ini ada yang sampai nggak makan bukan karena puasa tapi memang nggak ada makanan? Nggak ada ya, bisa makan semuanya. Terus kemudian Anda ketika mau beribadah ada yang mencegah? Tidak ada. Anda diancam mau dibunuh hari ini? Tidak. Enggak. Berarti nikmat dunia Anda sudah dapatkan semua. Udah dapat semua tuh kita nikmat. Tapi terkadang kita lihat, gua berangkat ke kampus enak ya, pakai mobil kayak apa itu. Saya di jalan. Muncul nggak terkadang dalam hati seperti itu? Manusiawi banget itu. Manusia. Nah kira-kira itu bentuk rasa syukur nggak? Bisa jadi bukan rasa syukur. Nah, makanya hal-hal seperti ini terkadang itu yang membuat diri kita itu merasa minder, itu justru diri kita sendiri yang buat. Padahal kita harus sepakat, kembalikan semua kepada fungsi dasarnya. Dengan seperti itu kita bisa mensyukuri. Contoh fungsi dasarnya kendaraan apa? Mengantarkan sebagai transportasi. Nggak peduli mau sepeda, mau motor, mau mobil. Tapi kalau kita sudah punya itu, berarti harusnya udah tadi motor yang pengennya milih merek, mobil mau yang bergengsi. Padahal kalau udah sampai di tempat tujuan, apakah beda? Rumah, fungsi dasarnya rumah nggak peduli mau ngontrak, mau ngekos, mau numpang, mau KPR. Kalau udah tidur beda nggak? Sama. Yang membedakan itu status. Nah orang terjebak sama status. Orang terjebak sama status. Bisa bang ini ya? Oke. Berarti dua kondisi, syukur dan sabar. Dua hal yang ketika dilakukan oleh hambanya awas. Contohnya siapa? Contohnya Nabi siapa yang sakit sampai 18 tahun? Ayub. Nabi Kemarin sampai 6 gitu. sampai istrinya tuh capek ninggalin Nabi Ayub. Langsung upload YouTube. Suami tuh, kamu kan Nabi, kenapa nggak minta sama Allah ini disembuhkan? Capek saya ngelakuin kamu, merawat kamu. Nabi Ayub, oh saya sehat itu umur 0 sampai 48 tahun. Saya sakit baru 18 tahun. Malu mau minta sembuh sama Allah. Beliau hanya minta, ya Allah jangan engkau buat bibir saya juga ikut sakit. Saya khawatirkan kalau bibir saya juga ikut sakit, nanti saya tidak bisa memuji dan memohon ampun kepada-Mu. Saking luar biasa syukur dan sabarnya Nabi Ayub. Dan sampai sekarang gak ada hamba yang mampu seperti itu. Baru dicoba sikit aja, mana Nasrullah, mana pertolongan Allah, gitu kan? Saya kok merasa dijauhi sama Allah. Yang jauh itu bukan Allah, kamu yang menjauh gitu. Tapi kalau udah sering sikit,
lupa. Nah itulah manusia. Iya. Makanya diingetin dua kondisi, syukur dan sabar. Syukur itu yang paling gampang biasanya. Masih Tapi kalau ada cobaan, itulah ngomong itu gampang. Ya memang siapa bilang ngomong susah? Melakukan itu yang susah. Ya memang melakukan memang susah. Itulah kenapa syukur itu pahalanya gede, sabar pahalanya jauh lebih gede karena lebih berat. Dan gak semua orang bisa melakukan, orang-orang pilihan. Lah kalau Anda sampai hari ini bisa sabar atas apa yang Anda jalani, berarti Anda tergolong orang-orang yang luar biasa. Oke, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Atau ada sanggahan? Atau ada masukan? Atau ada pemahaman lain yang ingin disampaikan? Boleh. Silakan. Samun? Ada statement tambahan? Pak Giri? Ada sih? Pak Said? Pak Sugi? Udah? Nggak ada? Saya anggap paham teman-teman ya. Berarti menunjukkan Kak Anissa 2 poin menjelaskan. Ya. Syukur dan sabar. Syukur versus kufur, syukur versus sabar. Ya. Nah, teman-teman, terkait materi kita habis ini kan materinya tentang tipologi manusia. Di semester 2 ini komunikasi intrapersonal, berkomunikasi dengan lawan kita. Termasuk juga salah satunya materi terapi berpikir ini adalah untuk menterapi kita bagaimana caranya memahamkan orang lain terhadap pola pikir yang benar. Kan ini, teman-teman sadar gak sih belajar di Kansa itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Nah, harusnya sadar. Karena labeling Anda sekali lagi, ketika Anda pakai alma mater Kansa, ekspektasinya orang itu Anda pasti jago emosi, jago berbicara, jago jadi motivator, jago terapi. Maka secara gak langsung Anda punya beban moral bahwa Anda itu paham dengan materi bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga Anda mampu memahamkan orang lain. Mengikuti Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah apa yang kalian dapat dari itu walaupun itu satu ayat. Nah, teman-teman, di luar sana itu sering saya sampaikan, biasakan dalam kondisi pembicaraan, pembahasan apapun, selipkan materi-materi yang sudah teman-teman dapat. Agar apa? Agar teman-teman juga punya andil, sudah mulai belajar bahwa belajarnya saya biar cepat itu dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Dengan seperti itu teman-teman akan lebih cepat punya pemahaman dibandingkan Anda hanya belajar untuk diri Anda sendiri. Tapi saya cuma ibu rumah tangga, saya nggak mau dengar lagi. Kalau saya pribadi statementnya Cuma ibu rumah tangga. Lu kenapa kalau ibu rumah tangga kok cuma? Kan nggak ada kerjaan lain seperti halnya orang-orang di luar sana. Orang ibu rumah tangga itu al-madrasatul ula, al-madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidikan dasar bagi anak. Lo Anda guru, terus saya nggak ada aktivitas lain. Apakah jadi seorang guru itu harus jadi untuk memotivasi agar muridnya jadi presiden, dia harus jadi presiden? Tidak. Gurunya Jokowi ada yang jadi presiden? Nggak ada. Cuma Pak Jokowi aja gitu kan. Nah, makanya itu jangan minder sama status Anda itu, jangan minder saat ini. Anda harus bangga. Karena memang Anda satu-satunya yang mampu melakukan, yang bisa melaksanakan. Karena Anda yang saat ini menempati ruang kosong itu. Poinnya itu. Kalau Anda paham bahwa Anda yang menempati ruang kosong itu, Anda akan berusaha totalitas. Oh berarti saya jadi ibu rumah tangga harus totalitas, harus. Jadi bapak rumah tangga harus totalitas, harus. Di dalam pekerjaan, orang kalau nggak paham jati dirinya,
Ada nggak security yang harusnya jaga, tapi malah justru dia maling? Banyak. Ya. Berarti security itu tidak paham jati diri dan ruang kosong. Ruang kosong dan jati diri dia harus menjaga. Tapi ketika dia tidak paham, kalau bahasa Jawa ini nyolong baru, pagar makan. Itu berarti dia tidak paham konsep jati diri dan ruang kosong. Nah kita di kaca diajari. Kamu kalau jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang betul-betul sesuai dengan jati diri. Kan kualitas diri manusia itu ditentukan ada sedang, ada rendah, sedang dan tinggi. Nah, tapi konsepnya itu bukan sebagai kompetisi, dikembalikan kepada jati dirinya masing-masing. Nah, seorang ibu rumah tangga ada nggak yang kualitas rendah? Banyak. Iya. Ada anak saya itu speed delay ya, ngomongnya lambat sampai 3 tahun nggak ngomong. Setelah dicek kenapa? Ya iyalah, ibunya nggak pernah ngajak ngomong. Nangis sedikit HP, nangis sedikit YouTube, nangis sedikit Pokemelon. Apa itu? Ibu-ibu yang tahu YouTube Pokemelon sampai hafal saya dulu. Apa Pokemon? Nggak pernah Itu, ngajak komunikasi. animasi. Itu. Kartun. Dia nggak. Wah, Iya. Pokemon. Ya tapi nggak ngomong dia sampai 3 tahun akhirnya Lu nonton? lambat ngomong. Nggak tahu. Nah, itu namanya Ada YouTube. ibu rumah tangga yang kualitasnya rendah. Ibu rumah tangga yang kualitasnya tinggi gimana? Totalitasnya. Apalagi sampai bisa meramu anaknya orang, bisa sukses. Lah itu luar biasa banget itu. Luar biasa banget. Nah makanya seorang karyawan di sebuah perusahaan, dia kalau nggak paham, ya suka-suka kerja. Oh berarti enggak. Ada karyawan mahasiswa kan saya jadi karyawan kok kerja suka-suka. Oh dia nggak paham berarti. Nggak selesai semester awal itu aja. Ada karyawan yang baru nyolong balon, ada banyak. Jam 9 udah ngopi, ya, kerjaannya nggak selesai. Itu namanya kan enggak. Ya, kalau bahasa namanya nggak mana. Kalau bahasa kampus kita enggak sesuai dengan jati dirinya. Ya sesuai dengan ya totalitas. Kamu kalau nggak mau ya jangan kerja di situ dong. Dunia kerja emang kayak gitu. Ada diperintah, dimarah sama atasan, dibentak, itu hal yang biasa. Karena Anda memutuskan masuk ke dunia itu. Ya, kalau pengen nggak mau itu ya, kalau pengen suka-suka ya jadi pengusaha lah. Pengusaha aja nggak bisa suka-suka, gitu kan? Nggak bisa suka-suka. Tapi maksudnya waktunya Anda itu Anda sendiri yang mengatur. Kalau masih di dunia kerja ya, Anda harus totalitas. Anda harus totalitas. Anda harus menunjukkan punya dedikasi lebih. Apa yang bisa saya banggakan dari diri saya agar saya dilihat sama atasan saya? Loh, memang itu dunia kerjanya kayak gitu. Dunia jilat, dunia apa bahasanya? Cari muka. Karena jaga bak muka deh. Kalau nggak buka nggak absen. Iya. Ya kan namanya dunia kerja dilihat dari kinerja kita kan. Kinerja kita kalau bagus nggak dilihat juga orang nggak tahu kan. Paham sampai ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, apapun saat ini latar belakang Anda, saya itu tidak pernah ingin merubahnya. Terus setelah saya lulus dari Kansa, nanti saya jadi apa? Superman boleh, Batman boleh, Spiderman boleh, mau jadi Yorman boleh. Yorman apa Yorman? Oh, Yorman artinya suamimu ya kan, laki-lakimu boleh. Jadi jangan ada lagi pertanyaan nanti kalau dari sini saya bisa jadi apa? Jangan ada pertanyaan. Jadilah dirimu sendiri. Temukan. Be yourself. Bakatnya gratis. Kalau by yourself. Jadi nggak ada tolak By ukurnya. yourself. Kesuksesan Dibuat seseorang olehmu gitu. kuliah di kaca itu nanti kalau udah Be yourself. jadi Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. pengusaha udah enggak. Be myself. Jadi diri. Be myself. Bisa? Jadilah diri saya sendiri. Sekian, ada pertanyaan? Mana bagus? Be myself atau be yourself? Be yourself. Be myself nggak bagus. Nggak bagus jadi diri saya sendiri. Nggak bagus itu. Apa sih? Be myself.